Baik, Bapak Ibu, adapun dalam kegiatan hari ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas saya dalam tugas guru penggerak, yaitu melengkapi aksi nyata dalam modul budaya positif. Untuk kegiatan pembukaan, supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah, Bapak Sumantri SPDDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol dan segitiga restitusi.
inilah konten-konten atau materi yang akan kita bahas nantinya. Baik, sebelum kita mulai, karena kegiatan hari ini merupakan pembahasan terkait budaya positif, mari kita awali juga dengan aura yang positif. Bapak Ibu boleh cari pasangan masing-masing, berhadap-hadapan, kita akan SBT senyum 30 detik. Boleh cari temannya. Boleh, nah cari yang di sebelahnya. Kemudian kita akan praktik senyum selama 30 detik. Masing-masing duduk berpasangan, kemudian saling menatap wajah. Saling menatap wajah. Kemudian boleh kita mulai, Bu? Sudah? 3. Pertama senyum dulu Bapak Ibu. Senyum terbaiknya. Tunjukkan kepada teman. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Untuk dewa tadi kita sudah ketawa ya. Berarti auranya sekarang sudah berbeda ya. Kalau auranya atau perasaannya sudah positif dan juga sudah bahagia, nantinya mudah-mudahan sepanjang kegiatan akan merasa bahagia, akan merasa positif ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita membuat kesepakatan untuk forum diseminasi ini supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini ada 3 yang sudah kami lampirkan, tetapi ini belum lengkap. Yang pertama, kesepakatannya adalah semua peserta bersikap untuk saling menghormati. Boleh kita sepakat, Bapak Ibu? Kita semua yang ada di sini bersikap saling menghormati. Kemudian berpartisipasi aktif. Sepakat, Bapak Ibu? Oke, yang ketiga, menjaga kebersihan ruangan ini. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ada lagi yang mau ditambahkan kira-kira Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup. Baik. Oke, kita lanjut langsung ke kegiatan inti ya. Materi hari ini adalah tentang budaya positif ya. 2 kata ini barangkali bukan kata yang jarang lagi kita dengar. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif itu merupakan perwujudan bentuk nyata dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir dan bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Lanjut, Bu. Nah, konsep inti dalam budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, Bu. Yang keempat, tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, tentang posisi kontrol guru. Yang ketujuh, tentang keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, supaya pembelajaran dapat berpihak dan dapat berdiferensiasi, dan supaya sekolah menjadi sekolah yang menerapkan budaya positif, tentunya perlu untuk diawali dengan pembelajaran dengan
dengan pembelajaran berbasis paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, selain itu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Kalau dari kedua kata ini, mendengar disiplin saja, menurut Bapak Ibu apakah itu sudah positif? Kata disiplin sudah ya, apalagi kalau ditambah dengan kata positif. Nah, mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Aturan, kata Berta. Bu Risma? Waktu. Bu Fitra? Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Ibu Fitra? Teratur. Bu Merina? Patuh, ya. Nah, lanjut Bu Ros. Nah, Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud dengan disiplin positif merupakan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi karakteristik dari sikap disiplin positif atau nilai disiplin positif yaitu didasari karena adanya motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam, dari diri peserta didik tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain, pihak dari luar untuk mendisiplinkan kita. Ini disebut motivasi eksternal. Kalau di lingkungan sekolah, motivasi internal berarti peserta didik itu mendasari tindakannya karena keinginannya sendiri, karena kesadarannya. Dan motivasi eksternal berarti kalau dia melakukan sesuatu atas perintah atau atas upaya menjalankan aturan, ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebaikan, dan memiliki motivasi yang sifatnya intrinsik bukan ekstrinsik. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam lingkungan sekolah, ya, dalam secara global, dalam seluruh lingkungan kementerian, yaitu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Inilah yang merupakan goal dalam penerapan kurikulum Merdeka. Lanjut Ibu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan itu dimuat atau tampak juga dalam kurikulum kita, ya, tampak dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Apa saja nilainya? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Subelemen atau indikator dari nilai-nilai tersebut penjabarannya seperti ini, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, Bu Mira, kita ada minuman dan juga snack.
boleh sambil makan dan juga minum dulu ya. Kita ini sifatnya hanya sharing dan bukan kegiatan yang menegangkan ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan dari setiap elemen itu, yang pertama elemen beriman, nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam elemen ini, dalam nilai ini, elemen kuncinya adalah yaitu berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Subelemen dari berakhlak mulia yaitu akhlak dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, nilai berkebinekaan global. Elemen kunci dari berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi secara interkultural dan dalam berinteraksi dengan sesama, mampu berefleksi dan bertanggung jawab pada pengalaman kebinekaan. Dan nilai yang ketiga yaitu bergotong royong. Elemen kunci dari nilai gotong royong yaitu kolaborasi atau kerjasama, kepedulian, dan juga berbagi. Nah, untuk nilai mandiri, barangkali ini sudah Bapak Ibu pahami ya. Elemen kunci dari nilai mandiri di profil pelajar Pancasila adalah sadar akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang keempat adalah bernalar kritis. Elemen kunci dari nilai bernalar kritis yakni memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Yang terakhir adalah kreatif. Elemen kunci kreatif dalam profil pelajar Pancasila ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan orisinal ya. Nah, jadi kalau dari nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi, kalau kita rumuskan lagi, ada beberapa indikator sikap murid yang tampak yang bisa kita jabarkan lagi. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah termasuk beberapa indikator nilai-nilai kebajikan yang tampak dalam sikap anak murid kita. Baik, setiap tindakan seseorang tentunya didasari oleh atau didorong oleh beberapa hal ya. Ada yang mendasari tindakannya karena adanya motivasi dari dalam diri ya. Bapak Ibu, apakah tadi pagi mandi? Mandi ya. Mandi. Nah, Bu Siti kenapa mandi Bu Siti? Supaya bersih. Kenapa Bu Siti perlu bersih? Supaya sehat. Artinya Bu Siti mendasari tindakan mandi tadi yaitu karena adanya motivasi, keinginan untuk menjaga kebersihan dirinya sendiri ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi motivasi itu ada dua jenis, motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh ya, anak didik kita, kalau kita tanya satu persatu, barangkali ada peserta didik kita yang mengerjakan tugas karena hanya menghindari hukuman ya. Daripada guru
orang lain. Bapak Ibu yang punya anak, mungkin apalagi anak kecil yang masih usia remaja, barangkali sudah sering menyaksikan ini ya, dan punya banyak pengalaman ya. Terkadang anak ini ada yang mendasari tindakannya hanya dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebagai contoh ujian, nanti kalau aku juara satu apa? Jadi dia gigih untuk belajar mempersiapkan ujian itu dengan tujuan apa? Nanti kalau juara satu aku dapat kasih sepeda ya. Itu eksternal ya. Jadi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang kedua adalah motivasi internal. Ya, ini didasari karena adanya keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut dengan motivasi internal tadi. Lanjut Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia yang kita harapkan sebenarnya kalau bisa harus didasari oleh adanya motivasi internal, karena adanya keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam membangun motivasi internal dapat muncul atau dapat tertanam dalam diri peserta didik. Mari kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang sifatnya berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ternyata walaupun penghargaan itu kadang kita dorong karena kita merasa terdorong karena rasa bahagia ya, atau rasa keinginan untuk menyenangkan anak, menyenangkan murid gitu. Tetapi penghargaan ini perlu kita juga untuk minimalisir supaya anak mendasari tindakannya bukan karena motivasi eksternal tadi, bukan supaya mendapatkan yang dia inginkan atau yang kita iming-imingi, tetapi benar-benar dia melakukan itu karena bentuk penghargaan untuk dirinya sendiri. Lanjut Bu. Nah, di sini ada 4 kalimat, 4 statement. Apakah ini sifatnya hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bu Rusma? Hukuman. Hukuman. Ada jawaban lain? Menurut Pak Rati? Hukuman ya. Yang kedua, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Bu Mari? Konsekuensi, bagus. Yang ketiga, membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi menurut Ibu Siti. Konsekuensi. Ada jawaban lain? Hukuman. Bagi banyak hukuman ya. Nah, yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Baik. Sekarang kita akan tahu jawabannya dari pemaparan dari tentang karakteristik dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bapak Ibu, ciri-ciri dari tindakan hukuman itu tampak dari 4 hal. Yang pertama, sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba saat kita mengajar, contohnya kita lagi menjelaskan. Kemudian ada anak yang langsung kita dengar main pukul-pukulan atau berantem gitu ya. Kemudian sebagai tindakan kita, respon kita menyuruh anak itu untuk udah berdiri kamu di depan gitu kan. Nah, ini sifatnya tidak terencana ya. Ini tiba-tiba ya. Dalam proses berjalan kita memberikan tindakan kepada anak atas tindakan dia yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi ya. Jadi pada saat sebagai contoh tadi, murid kan tidak tahu pada saat belajar ya. Murid
didik, kita yang mengarahkan, kita yang memonitor, kita yang mendikte atau memberitahu dan menyuruh, lalu anak yang melakukan. Dan yang keempat adalah biasanya berupa hukuman fisik, ya. Kita suruh untuk berdiri, kita suruh untuk berjemur, kemudian atau kita jewer, ini sifatnya fisik, ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Ciri-ciri dari konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, ya. Tentu di kelas kita memiliki tata tertib, ya Bapak Ibu, yang di awal sudah disepakati bersama antara guru dan juga peserta didik, ya. Jadi itu sifatnya konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sifatnya konsekuensi itu juga adalah untuk membuat anak merasa tidak nyaman karena telah melakukan tindakan yang salah. Dan sikap guru biasanya selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi merupakan proses pencapaian kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi itu merupakan proses untuk membawa anak dari identitas gagal menjadi orang yang memiliki identitas sukses dan membawa anak untuk dapat kembali lagi ke komunitasnya atau ke kelompoknya. Jadi restitusi ini juga merupakan proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti kita akan lebih jauh Bapak Ibu membedah tentang penerapan segitiga restitusi namanya. Nah, setiap tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan pada dasarnya didorong atau didasari karena adanya kebutuhan anak yang gagal untuk terpenuhi. Sebagai contoh di kelas agama, ya, anak kelas 3 sekarang, ada satu anak, barangkali Bapak Ibu sudah sering dengar, dia sendiri contohnya. Dia suka sekali mengganggu temannya. Kalau nampak buku temannya, udah, atau coret, atau ambil gitu kan. Nah, biasanya anak ini kan sifatnya tidak positif ya Bu, ya, atau tidak baik, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pada dasarnya sikap tindakan yang buruk tadi, yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan itu karena didasari ada kebutuhan dia yang tidak didapatkan. Anak mengganggu teman, peserta didik mengganggu temannya karena dia tidak mendapatkan perhatian, dia tidak mendapatkan kebutuhannya untuk diterima oleh teman-temannya, ya. Jadi didasari oleh kekurangan dari 5 kebutuhan. Menurut Jenny Boston ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Jadi kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup, salah satunya kebutuhan untuk makan, tidur, kemudian kebutuhan untuk beregenerasi, itu juga termasuk, ya. Nah, yang kedua kebutuhan akan kebebasan. Bu Risma, apakah perlu kebebasan? Perlu kebebasan dalam berpikir, kebebasan juga dalam bertindak, ya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan, ya. Ini barangkali kita semua sudah sedang atau pernah dan juga sudah sering, ya, untuk menjawab kebutuhan ini. Banyak hal yang sudah kita lakukan, ya. Contohnya pergi ke bioskop atau jalan-jalan, ya, seperti yang akan kita lakukan nanti di tahun depan, ya. Kita berencana untuk pergi ke Malaysia. Salah satunya itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bersenang-senang dengan teman, ya, menikmati hidup, ya. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang kelima adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima oleh orang lain, ya. Lanjut terus. Nah, di sini ada sebuah kasus pendek, ya. Dinda yang merupakan seorang anak kelas 3 SD, ketika pulang ke rumah dia menangis dan mengadu kepada ibunya. Aku benci sama Ibu Rani, Mak. Aku gak suka sama Ibu Rani, katanya. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, dari apa yang muncul atau
Dinda tadi, kebutuhan apa yang berusaha untuk dipenuhi oleh Dinda? Perhatian, kasih sayang. Nah, jadi dia menangis atau dia marah-marah ternyata karena ada kebutuhan dia yang tidak dia dapatkan dari wali kelasnya, dari gurunya ya. Nah, bila kita berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, dia merasa sedih ya. Apa yang akan kita lakukan pada Dinda besok hari agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ternyata kebutuhan apa yang berusaha untuk dipenuhi tampak dari jawaban Dinda. Sebenarnya kasusnya kami potong ya. Ternyata jawaban Dinda dari latar belakang dari kasus tadi ya. Dinda menjawab beberapa jawabannya adalah salah satunya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, tidak boleh bernyanyi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Jadi dia menangis pulang ke rumah ternyata karena dilarang oleh gurunya untuk bernyanyi saat mengerjakan tugas. Nah, jadi ternyata kenapa dia merasa sedih? Karena di kelas itu saat mengerjakan tugas kebutuhan dia akan kesenangan tidak terpenuhi. Dia merasa senang kalau saat belajar dia mengerjakan tugas, dia sambil bernyanyi, contohnya. Ya, jadi itu ternyata kebutuhan dia dan itu tidak terpenuhi sehingga dia merasa dia memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan kebajikan tadi ya. Yang kedua, jawaban Dinda adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, contohnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Nah, kebutuhan apa yang dia jawab? Yang dia coba penuhi, yang belum terpenuhi. Perhatian, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, jujur kalau saya juga ya istilahnya dandan yang sedikit agak berbeda dan pakai baju baru, kalau tidak dipuji sama suami rasanya memang kayak kurang lengkap ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah dandan sedemikian rupa dan tidak ada perhatian, jadi akhirnya biasa kita tanya kan, gimana penampilanku, gimana bajuku bang, cocok gak gitu? Jadi karena apa? Karena ada kebutuhan tadi, kebutuhannya kan kasih sayang. Bapak Ibu, apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi sekarang? Yang saat ini? Sudah. Oh sudah ya. Sudah lengkap ya. Kata-kata masih ada yang tersembunyi. Mudah-mudahan nanti terpenuhi ya Bapak ya. Nah, kemudian contoh jawabannya adalah aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Nah, ini merupakan salah satu wujud dari gagalnya pemenuhan kebebasan, kebutuhan anak akan kebebasan. Dia merasa terkunci, dia merasa terkontrol sepenuhnya, dia merasa bosan ya. Karena apa? Dia tidak memiliki kebebasan untuk bersikap atau belajar sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan keinginannya dia, kebutuhannya gitu. Kemudian contoh lain adalah aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku yang di depan kelas. Ini merupakan tindakan yang didasari karena gagalnya peserta didik memenuhi kebutuhan akan penguasaannya. Jadi dia merasa tidak berkuasa atas hasil kerjanya sendiri, malah ibu guru seolah-olah mempermalukan dia karena dia merasa tidak puas tadi ya dengan hasil kerjanya dia, dan kemudian ibu guru menunjukkan gitu. Jadi dia merasa kehilangan akan kekuasaan dirinya sendiri ya. Lanjut ibu, itulah contoh-contoh dari penjabaran 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke posisi kontrol seorang guru, kita akan ice briefing. Bapak Ibu boleh berhadapan-hadapan, berpasangan. Kemudian tentukan 1A
tentukan salah seorang sebagai A, salah seorang lagi sebagai B. Ini di sini tadi. Ya benar. Boleh? Ikut. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah tentukan siapa A dan siapa B? Aminah. Oke. Ya. Nah, sekarang si A coba kepat tangannya. Dan ini merupakan kepalan. Bayangkan dalam kepalan tangan ibu menyimpan sesuatu yang sangat ibu hargai, sesuatu yang sangat ibu jaga. Apakah itu emas 7 gram atau 100 gram atau sertifikat tanah? Nah, coba, atau tentang nilai atau integritas Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat lindungi, yang sangat jaga, ya. Nah, kemudian si B coba untuk merayu atau dengan menggelitik, coba untuk supaya si A dapat membuka kepala tangannya untuk membagi dari boleh dengan menggelitik, boleh dengan membujuk, bukalah. Oke, si A boleh. Si A coba kepalkan tangannya. Ini sesuatu yang sangat kamu lindungi, sangat kamu hargai, jaga seumur hidup. Kemudian coba si B supaya si A tadi dapat untuk membuka kepala tangannya. Coba. Sombong boleh. Tidak bisa marah. Sesuatu yang sangat berkesan ini ya. Sudah berhasil Bapak Ibu? Tidak. Nah, saya mengantuk. Oh, tapi Gak bagus tadi. Gak bagus. Kan harus dibuka kan? Iya. Berhasil Pak Bu Fitra? Buka. Tidak berhasil, ya. Sekarang gantian, ya, si A menjadi orang yang berusaha untuk membujuk si B. Si B, coba bayangkan ibu sedang memegang sesuatu yang sangat Bapak Ibu hargai, yang sangat ibu jaga dan juga rahasiakan sifatnya. Oke, 3 boleh dibujuk ya, Bapak Ibu sombong ya. Oke, 3, 2, 1. Pakai sombong. Kalau gitu pakai rampas. Karena nggak dikasih juga. Pakai rampas ini. Boleh dengan kayu, boleh dengan masa, boleh dengan Dia nggak mau tapung geri. Ada palu. udah masa lalu kata Bapak. Baik, berhasil Bapak Ibu? Tidak ada. Ternyata tidak ada. Ya, nah ini berhubung bayarannya kurang. Ya, jadi, nah sama seperti kita sebagai peserta, kita sebagai guru ya Bapak Ibu terhadap peserta ini, kita tidak bisa untuk memaksa seseorang bertindak berperilaku sesuai yang kita mau. Sama seperti Bu Arta tadi, sudah dipuji Bu Fitra, nanti kita akan masuk di batu sambina. Tetap Bu Fitra tidak mau buka. Apa isinya Bu Fitra? Rahasia ya. Ya, jadi walaupun dalam keadaan kita membujuk, merayu dan memaksa, tetap kan teman kita
ya, memiliki posisi atau memiliki kontrol atas diri sendiri ya. Jadi demikian juga dengan guru, kita punya 5 posisi kontrol ya. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, silakan Ibu. Nah, penjabarannya demikian Bapak Ibu. Kalau posisi guru sebagai penghukum, biasanya tampak dari sikap guru yang senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara guru. Ya, contohnya, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Nah, itu posisi penghukum ya. Jadi guru merasa bahwa guru percaya bahwa hanya ada satu cara, yaitu menurut cara guru itu sendiri. Ya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, ya, tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, karakteristik dari posisi guru yang pembuat rasa bersalah ini biasanya memang tidak membentak. Beda dengan penghukum, biasanya kan suara kita lantangnya, awas kamu ya, enggak boleh, gitu ya, penghukum. Pokoknya berdiri depan kelas. Biasanya suara kita lantang dan tegas. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, memang suaranya pelan, tapi kenyang. Sama seperti apa Bapak Ibu? Ya, sama seperti EJK atau hinaan ya. Kadang memang bercanda, tetapi begitu membuat hati terluka. Demikian posisi guru Bapak Ibu. Biasanya kita kata, ibu kecewa dengan saya. Kamu nggak selesai ya sama mama. Ini tuh mama sampai kerja dan sampai sore lah. Masa kamu nggak bisa ngajarin ini aja? Masa kamu jadi anak yang bandel seperti ini? Memang nadanya lembut, tetapi ini membuat anak merasa tidak nyaman. Dia merasa kecewa, dia merasa gagal. Ya, padahal mama udah capek-capek nyekolahin kamu. Ternyata kamu cuma dapat ranking 34 dari 35. Nah, inilah posisi pembuat merasa bersalah. Ya, jadi menempatkan anak itu dalam posisi yang buruk, dalam kondisi yang gagal. Dan ini cenderung membuat anak dia merasa tidak berharga. Ya, lanjut Ibu. Nah, ini yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Dalam posisi ini posisi guru bisa bersifat negatif dan juga bisa bersifat positif. Contohnya, ya, dalam posisi temannya, anak terlambat. Kamu terlambat ya Nak? Iya, maaf ya, nanti tadi kita sudah ada tugas ya. Nanti Ibu bantu kalau kamu tidak sempat tadi belajar dan kalau ketinggalan nanti Ibu bantu. Nah, ini dalam posisi teman, kita menempatkan diri sebagai orang yang menyenangkan, sebagai orang yang mengerti murid itu ya. Nah, ini bisa bersifat positif, mendorong anak, membuat anak merasa nyaman, tetapi juga bisa berdampak negatif. Ya, kadang anak ini jadi anak sedih, apa kok saya bukan nih, nanti paling disuruh dulu, nanti Ibu bantu ya. Jadi itu dampak negatifnya, dia jadi merasa bahwa tindakan apapun yang dia lakukan akan dimaklumi, tindakan apapun yang akan dilakukan akan diterima oleh si guru tadi ya. Itu jadi posisi teman punya dampak positif dan juga dampak negatif. Yang kelima ya Bapak Ibu ya. Kelima, sebagai keempat sebagai pemantau. Di posisi ini berdasarkan biasanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya seperti ini. Ibu Siti contohnya, siswa kelas 3 masuk terlambat. Terlambat lagi kamu kan Siti? Minggu lalu kamu juga terlambat kan? Hari Selasa kemarin? Posisi guru sebagai pemantau. Jadi dia punya riwayat tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak. Minggu lalu kamu tidak mengerjakan tugas. Minggu lalu kamu tidak ini. Jadi guru mengambil posisi untuk memantau si peserta didik. Dan biasanya ini didasarkan pada aturan-aturan
Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, inilah posisi yang paling diharapkan untuk kita terapkan atau kita miliki Bapak Ibu, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, ya, kita mempersilahkan murid terlebih dahulu untuk dapat menstabilkan identitasnya dia, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan kemudian kita mendorong atau melatih anak, membiasakan dia untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi bukan dari kita, Bu. Kalau anak terlambat contohnya atau tidur di kelas, posisi kita sebagai manajer bukan kita mengatakan pergi sana cuci muka, lain kali jangan tidur di kelas lagi ya. Ini bukan posisi kontrol manajer, tapi sebagai boleh sebagai teman ya, atau kamu ini masih tidur aja, udah berdiri kamu depan. Nah, itu sebagai pendukung ya. Nah, posisi manajer kita meminta murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan meminta murid untuk menemukan sendiri solusi apa yang bisa dia lakukan. Hidup murid ke depannya apa bisa mengembalikan supaya ke depannya tidak menjadi keras. Memang sih seorang perlu tidur ya, pasti kamu tidur karena ngantuk ya. Kalau kita lakukan seperti itu, posisi manajer, anak akan merasa nyaman. Dia bukan tertuduh atau merasa dibuat semakin tidak berharga atau merasa gagal, tetapi kita membawa anak untuk mempertanggungjawabkannya dan mencari solusinya, sehingga nanti anak akan terlatih untuk menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai atau karakter yang positif. Nah, jadi kita masuk ke konsep berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan boleh Bapak Ibu jawab. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Cici? Kalau peraturan sifatnya memaksa, sedangkan keyakinan kesadaran, kata Bu Mitra, bagus ya, bagus ya. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mengapa penting menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu untuk membentuk budaya positif? Istilahnya kan apa ya, menurut kami sih, kalau keyakinan kelas untuk terbentuknya suatu budaya positif, budaya ini kan bukannya hanya budaya dalam ada istiadat, tapi budaya disiplin sekolah kan. Contohnya, janganlah anak sekolah itu, anak murid itu kalau ada guru baru diam. Tapi kalau gurunya umpamanya keluar sebentar, umpamanya buang air kecil, bising. Jadi kalau ada keyakinan kelas itu bahwa di sekolah itu tidak boleh berisik, jadi harus punya keyakinan yang tidak boleh berisik. Jangan di saat guru di dalam kelas baru diam, tiba gurunya keluar sebentar, bising. Jadi kalau bisa guru ada atau tidaknya dalam kelas harus mempunyai positif, kecenderungan tidak boleh. Jadi menurut Bu Arta, dasar dari tindakan anak itu maunya bukan karena didorong oleh aturan atau karena takut dihukum oleh guru ya, takut terlihat oleh guru, tetapi karena adanya kesadaran dari peserta didik itu ya, karena ada keyakinan dalam diri peserta didik ya. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Lanjut Ibu. Nah, ini akan kita jawab melalui beberapa pertanyaan pemantik ya.
memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bos? Kita ada karena kita mengikuti aturan lalu lintas, kemudian juga jika terjadi suatu hal di jalan dapat melindungi diri kita. Kalau bisa saya simpulkan, bagus Bu Rusma. Kalau bisa saya simpulkan berarti untuk menjaga keselamatan, ya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, apalagi di zaman COVID? Karena tidak, supaya kita sehat, tidak masuk debu ke dalam mulut kita, maka kita menggunakan masker. Alasan Bu Atta juga berdasarkan nilai menjaga kesehatan, ya. Lanjut Ibu Rus. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu merupakan, ya, dari dua pertanyaan tadi itu merupakan nilai-nilai atau aturan yang memunculkan, menanamkan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Dan inilah Bapak Ibu yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menggunakan helm saat kita bermotor, ya. Ini karena kita semua meyakini tentang nilai keselamatan itu penting, kan? Kita memakai masker di zaman COVID dan mencuci tangan sebelum makan karena kita meyakini, kan, ada nilai kesehatan yang mau kita tunjukkan atau perjuangkan di sana. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan. Di sekolah ini juga penting adanya pembentukan atau perumusan keyakinan kelas. Lanjut Ibu. Nah, di sini ada kurang jelas ya Bapak, ya. Di sini ada beberapa peraturan. Coba kita rumuskan bersama-sama apa ya nilai kebajikan yang dituju dari peraturan itu. Kalau tadi setiap orang yang naik motor harus pakai helm, itu aturannya, kan? Nilai kebajikannya apa? Keselamatan, ya. Nah, kalau dari sini coba peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang mau kita tuju di sini? Kembalikan barang ke tempatnya. Bayangkan ini adalah peraturan di kelas kita dan aturannya ada kalimat atau ada poin yang mengatakan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang mau kita tuju? Tanggung jawab dan disiplin. Benar Bapak Ibu. Bagus. Yang kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang kita tuju? Kenyamanan boleh, bagus loh. Dan juga ketertiban, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa kira-kira Bapak Ibu? Sosial ya. Nilai sosial. Ada yang lain? Kasih sayang, kenyamanan, keselamatan, ya, di dalam kelas. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang mau dituju? Kesehatan, benar. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilainya yang dituju? Kesopanan, benar. Kemudian kedisiplinan. Kemudian anak harus bertertib, gitu. Menghargai dan juga ketertiban, boleh, ya. Kemudian dilarang merokok. Kesehatan ini juga, ya. Kemudian habis ya, gunakan masker. Kesehatan. Habis itu nah, Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas
ini ada tahapannya. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi inilah tadi bedanya. Kalau sifatnya peraturan, ya biasa hanya kita yang membuat, menyusun. Nah, keyakinan kelas, langkah awalnya dilakukan dengan bercurah pendapat. Jadi kita guru sebagai posisi manajer tadi, ya, kita memandu bagaimana merumuskan keyakinan kelas dengan pertama kita menanyakan kepada peserta didik sikap-sikap atau nilai kebajikan apa, nilai-nilai apa yang mau kita sepakati supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman, kelas yang aman, dan dapat belajar dengan baik. Ya, jadi kita tanya dulu kepada peserta didik hal-hal yang perlu, aturan yang perlu kita sepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Jadi boleh untuk angka kedua, begitu kita membuka sesi untuk berdiskusi atau bertukar pendapat, kita boleh bagikan kertas. Silakan masing-masing boleh memberikan pendapat atau boleh kita bagikan sticky note, lalu kemudian anak-anak menempelkannya di depan. Ya, jadi masing-masing mereka ikut berkontribusi dalam merumuskan kesepakatan itu. Begitu. Yang ketiga, kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan, ya, atau tidak ribut. Ini kalau yang ada kata tidak, ini sifatnya masih kalimat negatif. Nah, untuk keyakinan kelas, pembentukannya kita usahakan kalimatnya kalimat yang positif, ya, supaya apa? Supaya yang diingat anak itu kalimatnya positif. Jadi dia tidak mengingat kalimat-kalimat yang negatif, ya, karena ini kan apa yang dia sudah lihat, apa yang sudah dia dengarkan, itu kan akan tertanam dalam keyakinan dia, bentuk keyakinan. Jadi kita usahakan, contoh, tidak membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak meninggalkan kelas, kita ubah dengan kalimat positif, meminta izin saat akan keluar dan meninggalkan kelas. Ya, jadi kita upayakan kalimat-kalimatnya selalu positif. Ya, di kelas kita juga boleh biasakan Bapak Ibu. Kalau kita tanyakan kepada anak-anak, buat contoh sikap-sikap yang baik. Kadang kan anak tidak berbohong, padahal ada kalimat positifnya gitu. Tidak berbohong, iya, bersikap jujur. Nah, jadi dalam keyakinan kelas kita upayakan kalimatnya selalu positif. Tapi kata tidak tak boleh. Iya, kata tidak kalau bisa kita ubah. Ya. Kemudian dalam peran guru di sini kita perlu untuk tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kalau anak-anak sudah, Bu, saya mau kasih ide bahwa setiap siswa di sekolah ini harus bersih, mandi terlebih dahulu dari rumah gitu. Jadi ini kan nanti banyak pendapat dari anak-anak. Bu, kalau saya ini Bu. Jadi kita perlu tinjau kembali. Oh, ini tadi sama ya nak dengan ide Bu atau pendapat Bu, sama ya dengan teman yang lain. Oke, kita besar saja ya. Jadi kita tetap harus tinjau mana yang akan kita rumuskan. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang. Jadi kita tanyakan kembali, kita tinjau bersama-sama. Jadi anak ibu tentang budaya antri tadi kita sepakat Bu. Baru kita tetapkan gitu ya. Baik termasuk guru dan juga semua warga atau murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi begitu kita rumuskan, kita boleh ketikkan atau tempel desain semenarik mungkin Bapak Ibu, baru kita tempel di tempat yang mudah terlihat oleh anak-anak. Nah, kemudian kita masuk ke konsep yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, salah satunya adalah dengan penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, langkah yang dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua,
memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam langkah menstabilkan identitas ada beberapa hal yang perlu kita contoh. Yang pertama, kita perlu sampaikan ke anak. Namanya kita, kalau anak nih contohnya dia tidak mengerjakan tugas atau dia terlambat, kita stabilkan dulu identitas anak itu. Kita stabilkan dulu anak itu dengan mengatakan salah satunya juga masalah itu tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Salah itu atau tidak dapat nilai 100 itu tidak apa-apa. Semua orang dalam proses belajar, ya. Kemudian boleh kita juga dengan sampaikan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kita tidak membuat anak ini merasa gagal, ya. Seperti sebagai pembuku tadi, kita tidak semakin memperdalam kegagalan anak atau semakin menebalkan kesedihannya dia, kan, kegagalannya dia. Tetapi kita justru menempatkan diri sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan memposisikan diri untuk membawa anak keluar dari posisi gagal tadi menuju pada posisi sebagai orang yang memiliki identitas sukses. Hal yang lain bisa kita contohkan yaitu Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Kalau anak bertengkar contohnya dua orang, Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, ya. Tapi Bapak Ibu ingin membantu supaya kamu dapat mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Kemudian hal yang lain, contoh Bu Arta bertengkar dengan Ibu Fitrawati, ya. Bu Fitra marah karena bukunya atau makanannya diambil oleh Ibu Arta. Dia marah. Kemudian laporannya sampai ke Bapak contoh. Kemudian Bapak sampaikan, ya, Ibu pun kalau di posisi Ibu Fitra pasti Ibu marah. Siapa yang tidak marah kalau makanannya diambil? Jadi kita stabilkan dulu. Jangan kita langsung kamu ini baru diambil makanan itu aja udah marah. Udah kayak pukul tidak. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemarin kami sudah praktikkan juga Bapak Ibu demonstrasi. Jadi anak tidur contohnya, anak tertidur di kelas. Kamu pasti punya alasan kenapa sampai ngantuk di sekolah ini, ya. Nah, jadi kita kayak memancing anak itu untuk menyampaikan, ya, menyampaikan apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan dia yang salah itu. Iya Bu, semalam kami tidurnya lama Bu karena tidur jam 11. Nah, baru kemudian kita validasi. Memang sih semua orang perlu tidur. Ibu juga perlu tidur. Ibu pun kalau ngantuk pasti tidur. Tapi kalau kamu melakukan ini secara terus menerus, kamu juga akan rugi. Kamu akan ketinggalan pelajaran. Ya, yang lain sudah tahu bertanya, nanti kamu ketinggalan. Ya, jadi kita validasi tindakan salah anak tersebut. Yang contoh-contohnya yang bisa kita lakukan adalah contoh kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, jadi kalau anak contohnya marah karena bukunya atau alat tulisnya diambil, ya wajar kita sampaikan, kamu pasti merasa bangga. Itu kan bagian dari upaya dia untuk melindungi, bentuk kebanggaan dia untuk melindungi dirinya, sesuatu yang dianggap penting gitu, ya. Kemudian contoh lain, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang korektif. Jadi kita validasi, terus kita amalkan, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan Bapak Ibu dengan keyakinan kelas yang disepakati di dalam tadi. Ini sangat penting karena inilah yang akan membantu kita, menolong kita untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Salah satu contohnya boleh kita tanyakan dengan apa keyakinan kelas kita. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat bahwa semuanya harus bersikap jujur. Jadi kita bawa lagi, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kemarin kita sudah sepakat untuk saling menyayangi, saling menghargai sesama teman. Kemudian seperti apa kelas yang ideal buat kamu? Ada apa kelas yang mau kamu inginkan di kelas kita? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau contohnya tidak mengerjakan tugas, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kita sudah validasi, tadi kaidah sudah. Kemudian kita tanyakan, kamu menjadi orang seperti apa?
nggak kedengaran ya, Bu? Jadi ini kasusnya ada anak yang terlambat untuk datang ke ruangan agama. Kami bantuin aja, ya. Jadi di sini saya terlebih dahulu persilakan dia masuk untuk tidak ketinggalan pelajaran. Lalu kemudian saya meminta dia nanti selesai pelajaran kamu jumpa ibu. Jadi ini stabilkan identitas dulu. Kedengaran tidak Bapak? Kemudian validasi tindakan misalnya. Ternyata dia tidurnya lama karena ada tamu Bapak. Kemudian langkah ketiga kita menanyakan keyakinan. Kita buka dengan kesepakatan jelas. Kita arahkan anak untuk menemukan sendiri solusi dari masalah ini. Jadi bukan berasal dari kita Bapak Ibu. Kemudian ini kasus yang kedua. Bagian tertidur sudah 30 menit. Langkah-langkahnya juga sama Bapak Ibu. Pertama kita stabilkan identitas dulu. Boleh kita sampaikan dengan semua orang ngomongin ada tidur. Pasti kamu tidur karena ngantuk seperti yang kami sampaikan. Jadi ini hanya simulasi Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi dalam kegiatan setelah belajar modul ini. Memang dalam kelas kami sudah juga mulai menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi Bapak Ibu. Jadi demikianlah tadi pengibasan dari saya. Saya adalah Kupang, calon guru penggerak angkatan 11 dalam pemenuhan tugas untuk diseminasi bagian dari kegiatan aksi nyata dari pendalaman materi modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang hendak bertanya? Kalau tidak ada, kita langsung ke bagian penutup. Selanjutnya kegiatan ini kami minta untuk ditutup oleh Bapak Santri.
untuk kelas pertama pertama tentang disiplin. Tadi dari disiplin dan sampaikan tentang disiplin, motivasi motivasi internal, motivasi eksternal. Yang paling baik adalah motivasi tadi internal yang dari dalam anak sendiri, bukan pakai paksaan. Itu yang paling penting tadi. Jadi kesadaran anak lebih baik daripada pakai paksaan. Itu sebenarnya itu merupakan harapan kita supaya anak-anak kita lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, budaya positif, mungkin kita dapat mengambil hikmah yang lebih mendalam lagi. Jadi untuk aksi nyata implementasi budaya positif untuk SD 013 Tanjung Pinang Timur sampai di sini saja Tadi kita tidak tutup tidak buka. Ini jika tidak tutup Ini yang tutup adalah Ibu Ibu Adela yang tutup sebabnya tadi tidak buka, kalau saya buka jadi saya tidak buka, ini tidak tutup jadi Ibu Adela yang tutup. Terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kita dapat bermanfaat dari yang disampaikan oleh Ibu Adela. Terima kasih. Terima kasih. Bila ditopik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang sudah sejauh ini mendukung dalam program pendidikan berpenggerak yang diikuti, dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyita waktu yang sangat panjang untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih banyak dan sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Karena tadi